Ada kemungkinan kalau yang lu lihat sekarang ini di medsos bukan kerjaan dari manusia. Kalian ngerasa juga nggak sih kalau akhir-akhir ini postingan-postingan yang ada di X, Threads, Instagram, TikTok, sampai LinkedIn sekalipun mirip-mirip aja semuanya. Rasanya kayak pernah ngeliat aja. Mungkin nggak salah sih, karena ya kayak pengulangan gitu. Dan juga rasanya makin template aja. Ada kemungkinan kalau yang lu lihat sekarang ini di medsos bukan kerjaan dari manusia. Rasanya internet yang ada sekarang ini bukan lagi internet yang dulu. Apalagi gua ya sebagai Gen X yang ngerasain pertama-tama kalinya internet muncul. Ini ada hubungannya sama teori the dead internet. Mari kita lihat realitanya hari ini. Kita sekarang ada di zaman AI, Gemini, ChatGPT, Claude, Grok, Kling, Seedance, semuanya butuh satu hal agar mereka pintar, yaitu data. Dari mana mereka ambil data-data tersebut? Dari postingan-postingan kita. Yang manusia ini, dari Instagram, Facebook, Twitter, sampai tulisan-tulisan kita di blog yang di zaman dulu itu. Selain dari internet, mereka juga nyedot semua hasil-hasil karya manusia seperti film, musik, tulisan-tulisan ilmiah, dan sebagainya. Mereka itu hidup, bernalar, ngasih jawaban, sumbernya dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Dari sini, teori the dead internet muncul. Bayangin manusia secepat-cepatnya bikin konten, seberapa cepat sih dibandingin AI? Kalah jauh. Dan apa yang terjadi? Sekarang internet dibanjiri oleh banyak konten, bukan oleh manusia lagi, tapi juga oleh AI itu sendiri. Yang kita lihat sekarang di postingan, kebanyakan dari AI kan, udah kelihatan kan? Dan kemudian selanjutnya karena kecepatan manusia nggak bisa mengikuti kecepatan AI bikin konten, sedangkan AI itu butuh data-data baru agar mereka jadi lebih pintar kan? Mereka ngambil data dari yang dibuat oleh AI itu sendiri. Jadi selanjutnya apa yang terjadi di internet itu isinya bot yang melihat konten-konten yang dilihat oleh bot sendiri. Jadi kayak bot melihat hasil dari bot. Orang-orang sendiri jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dari bot tersebut. Udah kayak bukan kuburan, tapi lebih mirip kayak zombie-zombie yang berkeliaran di internet dan saling mengkonsumsi satu sama lain. Ujungnya kayak AI itu makan ekornya sendiri. Internet itu makan ekornya sendiri. Intinya AI itu tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru benar-benar dari nol. Mereka butuh data. Nah, yang terjadi nantinya adalah AI itu akan mengkonsumsi data yang dibuat oleh AI dan kemudian ya udah remix ulang aja tuh semuanya. Jadi kayak kelihatan baru pada sebenarnya konten-konten usang. Terus apa dampaknya buat kita? Para ahli berpikir bahwa ini kejadiannya seperti model kolaps. Gua terjemahkan dalam kata yang lebih gampang lagi. Ini seperti kita memotret fotonya, kemudian kita fotokopi, lalu kemudian kita fotokopi lagi dari fotokopi tersebut, kemudian dari fotokopian tersebut difotokopi lagi, dan selanjutnya internet bakal jadi tempat yang membosankan kalau begitu ya. Karena isinya ya pengulangan-pengulangan dari informasi yang udah ada sebelumnya, dikopi lagi, dibuntahin lagi. Hasilnya yang kita cari di internet dan kemudian kita dapat di internet itu nantinya adalah mungkin misinformasi, nggak akurat, dan juga termasuk halusinasi. Bahkan parahnya nggak ada emosi manusia, soulless. Karena internet udah nggak asik lagi sekarang, di masa depan, tapi udah mulai kerasa lah sama para Gen Z ini. Mereka lebih senang ngobrol sama manusia lagi daripada ngomong sama gadget mereka. Mungkin mereka akan bikin aturan baru kalau mereka nongkrong nih. No gadget,
Dan kemudian generasi yang lebih baru lagi akan nanya ke kita, Boomers dan Gen X. Nanyanya gini, Om, gimana sih caranya? Kok kayaknya asik gitu loh, dulu pas Om nggak ada zaman internet. Ajarin kita dong!